Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa duduk bersama dalam rangka bermajelis ilmu. Para peserta dari Akademi Parenting Muslimah yang saya cintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, Zat yang telah memberikan kepada kita rizki dengan dihadirkannya buah hati. Karena tidak semua hamba Allah dari kalangan muslimah yang Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk bisa membersamai buah hati. Dan kita sebagai orang tua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membersamai buah hati kita. Ingatlah wahai saudariku bahwa kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan ada anak-anak kita yang mendoakan kita setelah kita terbujur kaku di kubur. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah, Zat yang maha baik, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita amanah buah hati. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita sebagai orang tua dipantaskan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang salihah, untuk menjadi orang tua yang lebih sabar dalam membersamai anak-anak. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, yang turut serta mendoakan kita baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla ijabah doa-doa baik kita. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, para peserta kajian yang saya cintai karena Allah, kehadiran buah hati dalam sebuah rumah tangga itu diibaratkan seperti keberadaan bintang di malam hari. Yang kita tahu kalau malam ya ada bintang, itu rasanya langit menjadi lebih indah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, anak kita, buah hati kita, Allah jadikan sebagai perhiasan. Perhiasan dalam kehidupan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal dan sholih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Coba lihat teman-teman, siapa yang mengabarkan kepada kita bahwa anak-anak itu adalah perhiasan? Allah, zat yang telah menciptakan kita dan menciptakan anak-anak kita. Dan kita tahu bahwa subhanallah, yang namanya perhiasan itu adalah ujian. Ya, jadi kita ini hidup di dunia ini teman-teman. Ya. Kita masuk dari satu ujian menuju ke ujian berikutnya. Ya. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini juga termasuk ya sesuatu yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, ya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, teman-teman boleh dibuka ya. Ayat ke-14, silahkan dibuka yang ada mushaf di depannya atau ada aplikasi Al-Quran ya di HP-nya masing-masing. Silakan dibuka di halaman atau di ayat 14 surah Al-Imran. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Siapa? Kecintaan yang diingini itu oleh para manusia itu siapa saja? Adanya wanita-wanita, adanya anak-anak. Dan terakhir Allah menutup dalam surat Al-Imran ini apa teman-teman? Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita, anak-anak, harta benda itu adalah bagian dari perhiasan dunia, maka Allah pun menawarkan untuk kita bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita memantaskan diri menjadi orang tua yang salihah, maka Allah akan janjikan untuk kita surga di akhirat nanti. Ya, Masya Allah, indah sekali ya. Ayatnya itu luar biasa, Masya Allah, mengingatkan kita bahwa sejatinya anak itu adalah perhiasan, ya, dan yang paling abadi adalah negeri akhirat, yaitu ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik, karena anak ini adalah perhiasan, teman-teman, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai hambanya Allah, ya, apakah kita mencintai anak kita terlalu berlebihan sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita lebih memprioritaskan Allah. Ya, jadi kata para ulama, termasuk di dalamnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak itu adalah fitnah, ya. Yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya ada surat Taghabun ayat 15. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Kata Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, ya, harta kita dan anak-anak kita itu adalah fitnah, ujian, ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam ayat ini ya teman-teman, Allah tuh menasihati kita sebagai para hambanya agar jangan sampai rasa cinta kita kepada harta, rasa cinta kita kepada anak-anak mendorong kita untuk memenuhi keinginan-keinginan anak yang justru keinginan-keinginan tersebut bertentangan dengan apa-apa yang dilarang di dalam syariat kita. Nah, ini nih, perlu digarisbawahi. Jadi anak akan menjadi fitnah, ya, kita nggak lulus nih, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita justru menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada anak kita terlalu berlebihan. Kita takut kalau anak kita marah kepada kita. Kita takut kalau anak kita kecewa kepada kita. Kita biarkan anak-anak kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini perlu jadi catatan ya teman-teman.
Jadi boleh kita mencintai anak kita, boleh kita memberikan sesuatu kepada anak kita, tapi tentunya ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman, orang tua dan anak, ya, orang tua dan anak itu ada yang Allah jadikan saling mencintai, ada juga yang Allah jadikan saling bermusuhan, ya. Seperti kisah Nabi Nuh dan putra tercintanya, ya. Di sini kan Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada loh yang namanya ayah dan anak itu yang endingnya itu akhirnya mereka di akhirat nanti tidak bisa memasuki surganya Allah bersama-sama gitu loh. Mereka di dunia sudah beda tujuan gitu ya. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Berarti ini contoh di antara contoh orang tua dan anak yang bermusuhan gitu ya. Tapi ada juga orang tua dan anak yang semuanya beriman kepada Allah. Siapa di antaranya yang Allah Azza wa Jalla berikan contoh ini? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau yaitu Nabi Ismail ya alaihissalam. Ya, mereka berdua adalah ayah dan anak yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah anak dan orang tua yang bersegera dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir panjang. Ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam ya atas perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya bunayya, gitu ya. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi ya bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Ismail bilang apa? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lihat bagaimana jawaban anak yang solih ketika ayahnya mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk begini. Maka jawaban anak yang solih ini menjawab dengan sebuah jawaban yang luar biasa ya. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Yang engkau akan mendapati aku adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Subhanallah ya akhwat. Dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya yang namanya hidayah ya itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat hidayah taufik untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Baik. Mujahid ya salah satu ahli tafsir yang Masya Allah ilmunya sangat luas ya rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menerangkan ya tentang ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Munafiqun ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini ada di surah Al-Munafiqun ayat 9. Coba dilihat, boleh silakan. Ya. Apa kata Mujahid? Ya seorang ahli tafsir, kata beliau, Masya Allah ya. Ketika ada orang tua yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mata Allah. Ada orang tua yang mengajarkan dosa-dosa besar kepada anaknya. Ada orang tua yang justru mengajarkan anaknya untuk memutuskan tali silaturahmi. Ada orang tua yang justru bermaksiat kepada Robnya dengan mengajak anaknya. Subhanallah. Dan ini adalah orang tua yang akan mendapatkan dosa jariah yang telah mereka lakukan ya kepada anak-anaknya. Ya, selama dosa jariah itu dilakukan oleh anaknya, maka orang tua ini akan mendapatkan dosanya. Ya. Nah, ya ketika kita tahu bahwa anak ini sebagai fitnah dan musuh bagi orang tua, ya akan selalu relevan dalam kehidupan kita ya, Masya Allah. Karena pastinya zaman sekarang ya teman-teman di era teknologi itu semakin maju ya. Banyak sekali yang akhirnya orang tua itu secara tidak sadar ya teman-teman menggiring anaknya untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Nih, saya tuh banyak ya teman-teman mendapatkan curhatan dari orang tua ya ketika mengisi kajian di Yogyakarta, di antaranya mereka kewalahan ya ketika anak-anak mereka sudah jauh main game. Kemudian saya tanya kepada ibunya waktu itu ya yang curhat ke saya. Kalau saya berpendapat dari awal ya dari dulu, saya tidak setuju ya anak-anak tuh dibiasakan dengan games. Walaupun mungkin ada orang tua yang berkata, "Enggak apa-apa itu kan main siasat dan sebagainya ya." Tapi
Alhamdulillah ya, ketika kami sepakat, saya dan suami sepakat dalam mendidik anak-anak itu tidak dibersamai dengan games, Masya Allah ya, Allahumma barik. Maka kita alhamdulillah tidak kewalahan gitu loh. Dan memang anak-anak nggak pernah kenal sama sekali. Nah, orang tua yang pernah ya mengenalkan games, membiasakan, ya ini kewalahan ketika anak-anaknya nggak mau sholat karena ngegame, nggak mau ngaji, ya malah justru mereka akhirnya apa? Akhirnya jadi terus ya main games, nggak mau bergaul. Ya ini dampak dari sesuatu yang tidak baik yang berasal dari orang tuanya. Ya, dan ini banyak yang kita nggak sadar ya ummahat ya. Jadi penting bagi kita untuk tidak mengajari sesuatu yang justru menjadikan anak-anak kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya ya. Karena sesungguhnya kebaikan orang tua itu akan berdampak ya, sangat berdampak untuk anak-anaknya. Kesolihan orang tua itu juga sangat berdampak bagi kehidupan anak-anaknya. Sebaliknya, kemaksiatan orang tua juga akan berdampak bagi anak-anaknya. Jadi, yuk bismillah, yuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang salihah, menjadi orang tua yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya tidaklah orang tua itu baik, tidaklah orang tua itu solih dan solihah kecuali Allah yang telah mensolihkan. Ya, Masya Allah. Jadi, jangan pernah kita menyombongkan diri karena kita pernah ikut parenting academy, misalnya kayak seperti sekarang teman-teman di Akademi Parenting Muslimah, ataupun mungkin teman-teman pernah mendengar kajian A, kajian B, kajian C, kemudian teman-teman bilang, ini Allah solihkan ini karena hasil jeripayahku dalam menuntut ilmu. Ya bukan hanya semata itu. Memang itu faktor yang diantara faktornya gitu. Orang tua menuntut ilmu maka Allah solihkan. Tapi sesungguhnya yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memantaskan diri kita dan suami kita untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya akhwat, artinya berarti ya gini. Setelah kita tahu bahwa Masya Allah anak itu adalah anugerah yang harus kita syukuri, ujian juga yang harus kita sabar di dalamnya ya, karena sesungguhnya ketika orang tua ini sabar ya akhwat ya, sabar dalam membersamai anak-anak, itu subhanallah dihitung pahala di sisi Allah. Jadi yang namanya ibadah tuh ya teman-teman, gini loh, kita itu mengira bahwa ibadah itu hanya sekedar rutinitas sholat, rutinitas puasa Senin Kamis, rutinitas mengaji. Bukan itu ya, bukan hanya itu, tapi ketika kita sabar dalam membersamai anak-anak kita, kita mendoakan, kita ikut dalam proses membersamainya. Subhanallah ya akhwat, ini semuanya ibadah. Di hadapan Allah itu dihitung ibadah. Ada orang tua yang ngelus dada, ada orang tua yang sampai mencurahkan air mata, bangun di malam hari meminta kepada Allah agar Allah lembutkan hati anak-anaknya, agar Allah jadikan anaknya anak yang dekat dengan Allah. Ya, berpuasa Senin Kamis, memohon kepada Allah di penghujung ya hari, misalnya sebelum matahari tenggelam, sebelum dia berbuka puasa, berdoa untuk anak-anaknya, Robbi habli minas salihin. Bangun di malam hari berdoa lagi, Robbi habli minas salihin. Meminta dengan harap-harap cemas kepada Allah dan bersabar atas apa yang Allah Azza wa Jalla telah beri kepadanya. Maka ini semuanya adalah ibadah. Bisa jadi ibadah sabar kita yang akan menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan Allah angkat derajat orang tua ini karena kesabaran dalam membersamai buah hatinya, ya subhanallah, ke derajat surga yang dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Jadi perlu diingat teman-teman, bagi siapapun yang hari ini diberikan amanah buah hati, maka dalam ilmu pengasuhan itu juga kita perlu sabar. Ya, dan sabarnya kita dalam membersamai buah hati itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah,
Apa saja yang perlu diperhatikan selain sabar, selain kita bersyukur? Yang perlu diperhatikan, poin selanjutnya adalah yuk kita pantaskan diri kita semuanya ya teman-teman untuk menjadi hambanya Allah yang dekat dengan Allah. Ya, hambanya Allah yang senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu teman-teman akan memberikan apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan ya untuk anak-anak kita manakala kita jujur kepada Allah. Coba lihat. Ya, teman-teman pernah ingat ada kisah Maryam di dalam Al-Qur'an? Coba saya mau tanya, ada yang sudah pernah dengar kisahnya Maryam dan ibunya Maryam ketika ibunya Maryam beliau mengandung putri tercintanya Maryam? Ada yang sudah pernah dengar kisahnya? Boleh ditulis di kolom chat. Silahkan. Oke. Belum Ustazah? Alhamdulillah sudah. Baik Mbak Sila, Alhamdulillah sudah. Ummu Khawla belum. Bu Elis, anak yang dikandungnya akan menjadi pengurus masjid. Ya Ustazati. Ya Masya Allah. Pengurus masjid ya. Masya Allah. Baik. Sekarang teman-teman boleh dibuka surah Al-Imran ayat 34 dan 35. Silahkan. Dibuka dulu ya. Baik, sudah dibuka Al-Imran ayat 34-nya? Kalau sudah, ya yuk kita tadabburi bersama ya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 34. Apa kata Allah? Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Kata Allah, sebagian ya atau satu keturunan yang sebagian keturunannya dari yang lain. Ya, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar. Nah, maksudnya apa? Ya, satu keturunan dengan keturunannya itu apa yang akan Allah jadikan ya. Ada di surah Al-Imran terusannya ayat 35. Ketika ibunda Maryam yaitu Hana yang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sejarahkan di dalam surah Al-Imran ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Apa kata Allah? Ingatlah ketika istrinya Imran, yaitu Hana, ya berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan. Jadi, Masya Allah ya, ibunya Hana tuh, beliau ya meminta, berdoa, ya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak yang ada di dalam kandunganku itu, kelak nanti akan saya jadikan berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nadar itu dariku, kata Hana. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat teman-teman. Seorang wanita yang paham arti nadar, yang paham kalau nanti anaknya lahir, ya maka kelak akan diwakafkan ya. Anaknya itu akan dijadikan sebagai orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah perkataan itu keluar kecuali dari seorang wanita yang salihah, ya, yang paham arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena tentunya ya ketika anaknya itu berkhidmat di Baitul Maqdis menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tuanya akan mendapatkan aliran pahalanya. Bukankah kita pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas, ya. Kalau kita meninggal dunia, maka seluruh amal soleh kita akan tidak bisa lagi kita lakukan, akan terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa' bi wa waladun shalih yad'u lah. Ya. Kata Rasulullah SAW ya, ada 3 yang akan kita bawa, yaitu shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ibunya Maryam ini subhanallah ya teman-teman, wanita yang cerdas ya. Wanita yang cerdas yang dia tahu
kalau nanti meninggal dunia, ya, maka kelak Maryam akan mendoakannya. Maryam akan menjadi hamba Allah yang taat. Dan Hana ini akan mendapatkan aliran pahalanya. Subhanallah. Dan Hana ini tahu bahwa kesolihan orang tua itu akan berdampak, ya, dengan kesolihan anaknya. Jadi pengaruh kebaikan orang tua, pengaruh kebaikan ayah bunda itu akan Allah teruskan, ya, kebaikannya untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Subhanallah. Ya. Teman-teman boleh lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Silahkan dilihat surah Al-Kahfi ayat 82. Yuk kita belajar bareng ya. Sudah? Surah Al-Kahfi ayat 82. Oke. Boleh dilihat, silahkan. Biar kita belajarnya lebih detail ya teman-teman ya. Oke. Apa kata Allah? Allah berfirman, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. Lihat teman-teman. Kata Allah ketika Nabi Khidir, ya, beliau menyelamatkan gitu ya dinding rumah yang akan roboh. Dan ternyata ketika menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Khidir bahwa dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Yang mana ayahnya adalah orang yang salih. Lihat, ayahnya adalah orang yang salih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan Allah keluarkan simpanannya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwat. Jadi Allah yang akan menjaga harta anak-anak yatim itu karena apa? Ya, apakah karena kesolihan anak-anaknya? Ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolihan orang tuanya. Jadi pengaruh yang sangat luar biasa dari amal soleh orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman. Ini jangan pernah kita lupakan Allah gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita itu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan manfaat ya bagi anak-anak kita. Allah akan jaga anak-anak kita dari berbagai macam keburukan. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ini di dunia. Kita nggak pernah tahu juga check out-nya kita dari dunia ini kapan. Ya, maka kita pantaskan diri kita untuk mendekat kepada Allah agar kelak ketika kita sudah check out dari dunia ini, Allah yang akan mensolihkan anak-anak kita. Baik, kemudian dari Sa'id bin Zubair, ya, dari Ibnu Abbas, ya, beliau berkata, kata Ibnu Abbas ini berarti Abdullah Ibnu Abbas, ya, beliau berkata Allah itu mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya. Meskipun amal perbuatan anak cucunya berada di level lebih bawah daripada orang tuanya, maka Allah angkat. Ya, kenapa? Agar menjadikan orang tuanya bahagia. Masya Allah, lihat teman-teman. Allah tuh zat yang maha baik ya. Subhanallah ya akhwat, berterima kasihlah kepada orang tua kita yang telah memantaskan diri mereka untuk mendekat kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah untuk orang tua kita ya dalam memantaskan diri mereka menjadi orang-orang yang salih. Ya, kalau bukan karena Allah yang telah memberikan hidayah kepada orang tua kita, maka tentunya orang tua kita tidak akan dibuat salih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Termasuk di dalamnya Sa'id bin Musayyib. Ya, beliau itu pernah mengatakan, ya, kata beliau, tidaklah aku menambah sholatku, ya teman-teman, kecuali aku ingat anakku. Ya, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anakku. Subhanallah ya akhwat. Jadi ini benar-benar ya Masya Allah, pendidikan yang bisa kita lihat dari para ulama, ya, bagaimana mereka berjuang memantaskan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjauhi maksiat, senantiasa dekat dengan ilmu,
karena mereka tahu bahwa sesungguhnya kebaikan orang tua itu akan berdampak bagi anak keturunannya, gitu ya. Baik, nah begini teman-teman, setelah kita tahu belajar ya bagaimana bersyukur kepada Allah atas nikmat buah hati, bagaimana pula kita memantaskan diri kita menjadi orang tua yang baik, maka dalam pengasuhan ini teman-teman perlu kita banyak-banyak melangitkan doa. Nah, ini penting banget ya. Jadi subhanallah ya akhwat, berapapun ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita ya, dengan kita banyak mengikuti mungkin seminar-seminar parenting, seminar-seminar pengasuhan gitu ya. Tapi ya ternyata kunci utama dari pengasuhan ya teman-teman itu ada di doa. Ketika kita mengetuk pintu langit, ya mengasuh dengan iman, mengasuh dengan menggantungkan harapan kepada Allah, maka Allah akan berikan, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Jadi ini kunci utama dari segala keterampilan dalam dunia pengasuhan. Kuncinya ini yang harus kita pahami bersama. Ya, kunci orang tua dalam mendidik anak-anak adalah banyak-banyak mengetuk pintu langit, banyak-banyak mendekat kepada Allah. Ya. Karena kelak Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kita agar Allah mensolihkan anak-anak kita. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Oh, kayak gini nih. Misalnya kita bingung mau milih anak kita, mau kita titipkan ya di pondok mana, atau homeschooling, atau mau kita titipkan ke lembaga. Nanti Allah yang kasih petunjuk, Allah yang kasih petunjuk. Ya kita penting untuk meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada hamba ya Allah, agar hamba dan suami bisa membersamai anak-anak. Ya Allah, pantaskanlah kami dalam membersamai anak-anak. Jauhkan kami dari berbagai macam maksiat dan dosa. Karena yang namanya maksiat dan dosa itu, teman-teman, akan membawa dampak yang tidak baik bagi anak keturunan kita. Jadi ini yang harus kita sadari bersama. Ya, dan juga penting teman-teman bagi kita itu untuk membersihkan hati kita. Karena kebersihan hati kita nih juga akan berdampak ya baik atau tidaknya anak-anak kita. Jadi mengasuh tuh butuh ketulusan, mengasuh itu butuh kebersihan hati dari orang tuanya. Ya, jangan pernah berharap banyak kepada anak-anak kita. Ya, berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang tua di luar sana, insyaallah di sini tidak ada ya, itu yang masih berharap sesuatu dari anaknya. Nanti kalau saya membesarkan anak saya kuliah, anak saya belajar, dapat ilmu banyak, bekerja di sebuah tempat yang bonafit misalnya ya, yang banyak di situ menghasilkan cuan, ya nanti ingat saya, nanti saya jadi kecipratan juga. Nah, orang tua yang selalu berharap kepada anaknya, teman-teman, itu akan Allah buat kecewa. Kenapa? Karena terlalu menggantungkan ya dirinya kepada makhluk, dan kaidahnya barang siapa yang masih banyak berharap kepada makhluk maka akan Allah buat kecewa. Subhanallah ya akhwat, ini evaluasi untuk kita sebagai orang tua ya. Jangan banyak berharap kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, yang tidak akan melupakan kebaikan kita kepada anak-anak kita, yang akan membalas ya semua lelahnya kita dalam membersamai anak-anak gitu ya. Jadi Allah itu zat yang maha baik, maka doa yang tulus yang kita berikan kepada anak kita, harapan hanya kita tunjukkan kepada Allah, itu yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh ya, dan kita tidak banyak berharap dari anak-anak kita. Jadi penting teman-teman, doa yang tulus yaitu adalah senjata yang tak terlihat tapi memiliki kekuatan luar biasa. Kasih sayang ya, juga ketulusan dari orang tua ya, ke anak akan Allah tumbuhkan ya, merasa dicintai tanpa syarat gitu ya. Dan ketika kita sabar dalam proses mendidik ya, maka ini adalah sesuatu yang kembali kepada kita ya, pahalanya karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah teman-teman, yuk mulai kita introspeksi diri kita masing-masing nih.
Sudah seberapa khusyuk salat kita? Sudah seberapa banyak ilmu yang kita amalkan? Sudah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya orang tua itu ya harus banyak-banyak berinteraksi dengan Allah ya. Dikit-dikit kita minta sama Allah, dikit-dikit kita minta sama Allah ya. Orang tua yang Masya Allah ya teman-teman, dalam proses pengasuhannya itu melibatkan Allah ya, sholat, kalau ada apa-apa dengan anaknya minta sama Allah, bermunajat dengan hati yang penuh dengan derayan air mata. Mereka itu biasanya tidak banyak mendikte anak-anaknya ya. Biasanya orang tua yang seperti ini nih, orang tua yang polos, orang tua yang hatinya Allah beningkan ya. Orang tua yang hatinya tidak banyak penyakit di dalamnya. Orang tua yang memperhatikan makanan yang masuk untuk buah hatinya. Mereka akan lebih bersyukur ya, walaupun sedikit tapi yang penting halal dan thayyib. Ya, mereka inilah yang kelak Allah Azza wa Jalla akan berikan kesuksesan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi subhanallah, orang tua yang seperti ini yang kita temui ya di zaman dahulu ya, Masya Allah, mereka itu bersyukur kepada Allah, tidak mencela apapun yang telah diberikan oleh Allah. Mereka banyak meminta kepada Allah, walaupun ya kalau kita lihat keterbatasan ilmu parenting atau ilmu pengasuhan yang Allah berikan kepada orang tua kita zaman dulu, tapi Allah solihkan anak-anaknya. Kenapa teman-teman? Karena orang tua kita zaman dulu tuh mereka Masya Allah selalu kalau malam hari bangun qiyamul lail, bermunajat kepada Allah ya, hati mereka tidak terbatas ya pada apa yang ada di depan mereka. Mereka optimis, mereka kelola hati mereka untuk senantiasa berprasangka baik pada Robnya. Mereka optimis bahwa Allah yang akan menjadikan anak-anak mereka sukses, menjadikan anak-anak mereka orang-orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsanya, ya. Orang-orang yang berikan kontribusi menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang membimbing jiwa raga anak-anak yang orang tuanya begini, Masya Allah. Ya. Allah yang akan membimbing jalan yang dihadapi oleh orang tuanya dalam membersamai anak-anak. Ya. Masya Allah. Teman-teman kalau ingat ada kisah ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya Masya Allah ya. Beliau itu kan mengasuh Imam Syafi'i kan dalam kondisi single parent ya, tidak punya suami. Ya Masya Allah, beliau tidak bersedih terlalu lama. Memang ada perbedaan teman-teman yang namanya mengasuh anak ketika kondisi orang tua utuh dengan salah satunya sudah tidak ada, itu ada perbedaan di dalamnya. Tapi ini saya berpesan kepada teman-teman yang saat ini menjadi orang tua yang mendidik anaknya sendirian ya. Jangan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan keadaan ya. Daripada berputus asa, daripada berburuk sangka, lebih baik berbaik sangka kepada Allah, lebih baik berhusnuzan kepada Allah. Ya, karena sosok-sosok ibunda para ulama ini ya Masya Allah yang menginspirasi kita. Ya, endingnya apa? Endingnya kan yang mensolikan Imam Syafi'i, yang mensolikan Imam Ahmad tuh bukan orang tuanya. Ya, walaupun memang ikhtiarnya mereka itu sudah bagus, tapi Allah juga yang memberikan petunjuk kepada ibunda para ulama ini untuk dipertemukan dengan guru-guru terbaik. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ya kami alhamdulillah sudah mempraktekannya. Jadi saya meminta kepada Allah, termasuk di antara doanya, ya Allah berikanlah guru-guru terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah jadikanlah kami orang tua yang baik. Ya Allah berikanlah orang-orang yang baik, yang dekat denganmu, yang membersamai anak-anak kami. Jauhkan mereka dari anak teman-teman yang tidak baik. Ya Allah, terus kita minta. Yang terpenting juga tadi guru-guru terbaik. Kenapa? Karena teman-teman, di antara faktor yang menjadikan anak kita baik atau tidak ya, setelah Allah Subhanahu wa taala juga guru, ya orang tua, guru, lingkungan, itu adalah faktor-faktor yang kita tidak bisa menafikan, ya. Jadi kita perlu nih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengaruniakan guru-guru terbaik untuk anak-anak kita, gitu ya. Sebagaimana ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi, teman-teman, ya sekali lagi bahwa sesungguhnya ya Masya Allah kita nih orang tua nih, kapan kita ini healingnya dalam membersamai anak-anak. Healingnya tuh kapan? Healingnya tuh ketika kita bermunajat kepada Allah.
Ya, healingnya tuh ketika kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Dan ruang utama orang tua itu ketika Allah berikan kesempatan untuk mencas dirinya, untuk meraih ketenangan, kedamaian, ya menemukan jalan pengasuhan, ya bersabar, itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan berikan balasan, ya Allah yang akan berikan petunjuk ya ketika kita sudah mendekat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini teman-teman hanya mengandalkan ilmu parenting, ilmu pengasuhan, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah teman-teman, ini menjadi PR untuk kita semuanya ya. Dan kita tahu bahwa Masya Allah ya ada banyak tuh orang tua yang sederhana, yang mereka dekat dengan Allah, Allah salihkan. Saya juga sering berjumpa dengan orang tua yang seperti ini ya Masya Allah. Di hatinya tulus, yang membersamai anak-anak, ya menghormati guru-guru anak-anaknya. Ini juga berdampak tuh Masya Allah. Jadi ketika Allah memberikan kepada kami amanah ya sekolah di Yogyakarta ini, akhirnya dari sini saya bisa belajar melihat bagaimana kemudahan yang Allah berikan kepada anak-anak yang berada di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan ini di SATU di tempat kami, ketika mereka sedang berproses mengenal Allah, berproses mendekat kepada Allah, berproses menghafalkan firman-firmannya Allah. Ini saya lihat ada kaitannya erat ya dengan kesolihan orang tuanya. Kalau orang tuanya beradab, ini yang paling penting. Banyak dari orang tua, banyak dari kita zaman sekarang itu yang lupa dengan adab. Ya, ketika saya lihat ya orang tuanya beradab kepada gurunya anak-anak, beradab kepada teman-temannya anak-anak, beradab kepada sesama wali murid. Masya Allah teman-teman, Allah jadikan anaknya beradab. Masya Allah. Sebaliknya, orang tua yang belum beradab, baik itu kepada guru-guru anak-anaknya, baik itu kepada sesama wali murid, baik itu kepada teman-teman anak-anaknya. Subhanallah, Allah jadikan anaknya juga belum beradab. Tuh lihat, Masya Allah, hubungannya tuh erat sekali. Ya Masya Allah. Maka ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semua. Yuk perbaiki adab kita. Yuk perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya baik atau tidaknya kita itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita, gitu ya. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, kami berusaha untuk memberikan keteladanan bagi anak-anak kami. Ya, jadi ada kisah menarik gitu, Masya Allah ya, kisah menarik yang ini menjadi pelajaran untuk kami. Jadi kisahnya ya teman-teman, semoga bisa diambil ibrohnya. Dulu sempat Allah berikan kesempatan kepada kami untuk mengajar di sebuah pondok pesantren di Yogyakarta, mengajar anak-anak aliyah ya setingkat SMA. Kemudian setelah itu kan kami sudah tidak lagi mengajar karena memang waktu itu saya cuti punya anak yang ketiga itu ya. Jadi anak-anak yang dulu pernah saya bersamai ya sudah lulus dari pondok, dan Masya Allah teman-teman tahu ya apa yang Allah takdirkan ya. Di antara anak-anak yang dulu pernah berjumpa dengan saya, ya pernah belajar sedikit ilmu yang Allah amanahkan kepada kami, ya kepada saya dan Ustadz Hanan, itu ada beberapa dari mereka yang akhirnya endingnya jadi ustadzanya anak-anak kami. Masya Allah. Dan itu ada beberapa, nggak satu dua, lebih dari dua. Ya, ada yang menjadi ustadzanya anak kami, ada yang suaminya beliau yang berasal dari Timur Tengah, ya itu juga ujung-ujungnya jadi guru bahasa Arab anak kami online ya. Dan kami berusaha, jadi mereka tahu, oh misalnya anak A dan B, muridnya mereka itu ternyata dulu ibunya itu guru saya gitu ya. Maka ketika saya menjumpai guru ya, murid kami dan itu adalah guru anak-anak kami, maka saya mencoba yang memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kami. Nah, hormati, muliakan guru-gurumu. Walaupun itu muridnya Umi, tapi mereka adalah guru-guru kalian. Ya, Umi berusaha untuk memuliakan mereka. Ya, Umi berusaha untuk mendoakan mereka. Kalian juga jangan lupa mendoakan guru-guru kalian. Ya, sampai Masya Allah ya teman-teman, jadi indah gitu loh hubungannya. Masya Allah, sampai kami tuh pernah ke luar kota ya untuk ada tugas safari dakwah. Kemudian Allah ketukkan hati kami, saya dan suami, untuk berziarah ke salah satu guru anak kami, yang mana
istrinya beliau itu orang Indonesia, dulu murid kami ya di pondok pesantren. Ya Masya Allah. Beliau bilang, kata beliau, malu ya ketika dikunjungi oleh gurunya. Saya katakan bahwa antum ya Masya Allah dan suami ya Syekh adalah guru anak-anak kami. Maka kami pun ingin memberikan teladan kepada anak-anak kami bahwa jangan lupa untuk memuliakan guru-gurunya. Ya, coba deh teman-teman. Ya, coba kita berubah. Yuk kita berubah bareng-bareng. Ya, karena gini loh, yang kami rasakan tuh ya ketika guru itu ridho, ya guru itu melihat gitu ya adanya adab dari kita sebagai wali murid ya, adanya adab dari peserta didik ya, maka ilmu itu Allah jadikan barokah di dalamnya. Dan itu yang kami rasakan begitu, Masya Allah. Jadi Allah mudahkan gitu, Masya Allah, anak-anak tuh untuk belajar, mendapatkan ilmu. Dan yakinilah teman-teman bahwa yang namanya ilmu yang Allah berikan kebarokan di dalamnya itu bukan semata-mata karena usaha anak-anak kita, bukan karena usaha kita dalam berjuang ya, dalam menghafal, memurojaah ilmu, tidak. Bukan itu semata, tapi juga karena guru dari anak-anak kita atau guru kita itu ridho. Dan tentunya kita sebagai orang tua ya akhwat, hendaklah ridho kepada anak-anak kita. Karena ini penting banget ini. Ini poin yang memang harus kita tulis. Ya bagaimana kita itu punya rasa ridho gitu loh kepada anak-anak kita. Ya Allah, saya ridho dengan anak-anak gitu ya. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah dengan keridhoan ini ya Allah untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Jadi teman-teman tidak usah sakit hati ya dengan anak-anak kita, apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita berikan udur sebanyak-banyaknya ya. Dan tentunya ketika anak kita harus keluar menuntut ilmu misalnya ya, maka jangan lupa didoakan ya. Kita ketika anak kita mau belajar kan biasanya salaman tuh sama kita ya, pamitan gitu ya. Maka kita doakan, ya Allah, ya Engkau yang telah memberikan amanah anak ini kepada kami. Ya Allah, kami bersaksi bahwa dia adalah anak yang baik, ya anak yang tidak merepotkan. Ya Allah, mudahkanlah ia dalam memahami dan mengamalkan ilmu darimu. Gitu. Didoakan ya akhwat. Ya. Ya Allah, bersihkanlah jiwanya. Ya Allah, berikanlah adab yang baik, berikanlah hati yang bersih gitu ya, bersihkanlah hatinya, cerdaskanlah akalnya, berikanlah kebarokahan di dalam kehidupannya. Jadi doa kita tuh dermimil lah puyo bahasa cune kiyo. Nah, terus kita berdoa ya. Kemudian kita ketika melihat ya Masya Allah berinteraksi dalam mendidik anak kita, ya bahwa kita harus meyakini bahwa yang menguasai anak kita ini Allah. Maka dalam setiap kejadian apapun minta sama Allah. Misal contoh nih teman-teman, contoh real. Misalnya gini, kita nih ibu-ibu dalam real contoh ya, misalnya kita punya anak usianya sudah antara 7 sampai 10, misalnya 8 gitu ya. Maka dalam membangunkan anak-anak kita itu ya teman-teman, misalnya membangunkan anak sholat subuh itu kan yang jadi PR ya untuk kita ya ibu-ibu ya. Biasanya ya kalau sholat duhur, asar mungkin anak-anak kita sholat di sekolahnya gitu ya. Tapi kalau sholat subuh itu kan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, apalagi usia anak kita sudah usia 7 sampai 10 tahun, di mana kurikulum dalam mengasuh anak itu kalau usianya 7 sampai 10 fokus di sholat. Ya, fokus itu perintah dari Rasulullah SAW. Ya, muru auladakum bis shalah. Ya, biasakan anak-anak kalian sholat ketika anak-anak kita usianya 7. Ya, dan boleh memukul ketika anak kita nggak mau sholat usianya 10, tapi tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, misalnya nih teman-teman ya, kita mau bangunin sholat subuh itu kan biasanya PR nih untuk kita ya. Biasanya nih teman-teman, kita itu fokusnya ke anak. Iya nggak teman-teman? Fokus ke anak. Ayo bangun nak, ayo bangun nak. Anak kita bilang, masih ngantuk bu, gitu ya. Tapi kita lupa fokus kepada Allah. Coba dia minta sama Allah. Ya Allah, sebelum tidur ya. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami untuk bangun, mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Ya Allah, gembirakan hatinya untuk bangun pagi, ringankanlah perasaannya, lindungilah anak-anak kami dari godaan syaitan. Ya, kita nitip sama Allah. Ya, maka keesokan harinya ya, ketika kita membangunkan anak kita, ya, insya Allah biidnillahi ta'ala, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun
dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh. Ya, Masya Allah. Dan ini yang ini ya teman-teman, yang perlu kita perhatikan. Jadi penting di antara kita ya menjadi sosok ibu yang banyak-banyak menitipkan anak kita kepada Allah. Karena sesungguhnya anak kita ya adalah titipan dari Allah dan kita kembalikan ya dalam membersamai anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, terakhir teman-teman, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya tidaklah kita bisa mendapatkan anak-anak salih kecuali kita harus memantaskan diri menjadi orang tua yang baik. Tidaklah kita mendapatkan anak yang salih kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir adalah teman-teman, yuk kita biasakan diri kita dan suami kita untuk banyak duduk di majelis ilmu. Karena sesungguhnya ibadahnya seorang hamba di muka bumi ini diawali dengan ilmu. Bagaimana Allah mau mensolihkan kita, mensolihkan anak keturunan kita kalau kita jauh dari ilmu. Kalau kita tidak mau duduk di taman dari taman surganya Allah, maka jangan kita pernah merasa mencukupkan diri dengan ilmu yang Allah telah turunkan di muka buminya. Ya, terus belajar. Orang tua yang baik itu orang tua yang terus belajar, memantaskan diri, menjadi pembelajar sejati. Ya, teman-teman jangan kira ya misalnya teman-teman sudah punya pengalaman ya belajar ilmu agama dari satu negeri ke negeri berikutnya kemudian selesai dari belajar. Tidak, terus belajar, terus dan minta sama Allah, ya Allah, hamba ingin anak-anak keturunan hamba mencintai ilmu. Ya, maka tidaklah Allah jadikan anak-anak kita mencintai ilmu, tidaklah Allah jadikan anak-anak kita mendekat kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita dulu yang mencintai ilmu. Kita dulu yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu ya akhwat. Majlis ilmu itu adalah majlisnya orang-orang yang salih. Majlis ilmu itu adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruslah memohon kepada Allah, ya langitkan doa-doa kita, ketuk pintu-pintu langitnya Allah agar Allah ya mengaruniakan untuk kita dan anak-anak kita ya kesolihan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya sudah selesai ya untuk materinya. Ya teman-teman, jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.